Ustadz Rahman Rojali dari Dompet Bapak Hongkong. Terima kasih Ustadz. Yang kami hormati semua jamaah yang hadir, Bapak dan Ibu, yang insya Allah selalu mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara silaturahim, thalabul ilmi, sharing-sharing dan juga doa bersama. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, karena beliau yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan kitab suratul Fatihah. Ala hadihnya wa kulli niyatin sholiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan ayat suratul Fatihah tadi menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari hari Kamis kemarin ya. Kita mulai tilawahnya dari pertama Ustadz ya. Jadi kita melanjutkan. Jadi setiap hari kita melanjutkan terus seperti itu. Jadi seperti di halakoh masjid. Mungkin Mbak Siti membaca. Ya Mbak Siti berapa? Kan di sana kan udah biasa. Dereng Sama Ustadz ya. Iya tuh. Siapa yang membaca nih lanjutannya yang kemarin monggo Mbak Siti. Enggak apa-apa. Dua ayat enggak apa-apa. Salam dulu. Telepon aku gak iseng ya. Ya. Assalamualaikum terus ta'awud langsung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baca biasa.
Siti Maria yang telah memimpin sholawat Jibril. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja acara inti Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahman Rojali dari Baitul Qur'an. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. وشرع لنا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحضور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ويتدرسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. Gerak-gerakin. وذكر الله في من عنده. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dari tadi kita mulai bangun dari tidur kita sampai nanti kita akan tertidur kembali, mudah-mudahan aktivitas kita semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala balasan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan seperti ini nanti di surganya Allah bersama Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal Alamin. Yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Erni, alhamdulillah, yang nggak pernah lelah, nggak pernah capek, yang senantiasa terus semangat buat ngajak kita semua, nuntun kita kepada kebaikan, pada jalannya Allah Subhanahu wa taala, kepada menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di yaumil akhir nanti itu ada yang namanya syafaat. Nah, ini Allah berikan syafaat khusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Nabi Muhammad ini bisa memberikan syafaat kepada siapa yang beliau kehendaki. Ya, misalkan ada orang yang mati syahid, orang yang mati syahid itu dia bisa memberikan syafaat. Nanti dia bisa nolong keluarganya, bisa nolong teman-temannya. Kalau misalkan na'udzubillah ada keluarga temannya yang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mati syahid, ya dalam hadis dia bisa ngasih syafaat kepada 70 orang.
Ya, dia bisa ngasih pilih siapa aja teman-temannya, kemudian keluarganya yang memang ketika itu dia nggak masuk surga, tapi bisa ditolong sama temennya, sama anaknya, sama anggota keluarganya yang mati syahid. Kemudian juga Rasulullah SAW itu memberikan syafaat buat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa terus menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ini Rasulullah memberikan syafaat, dan orang tersebut bisa memberikan syafaat lagi kepada teman-temannya nanti, kepada keluarganya yang na'udzubillah ketika itu mereka tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang-orang baik, teman-teman kita yang baik, ya orang-orang yang soleh, ya nanti itu bisa nolong kita. Ya, kita bisa minta tolong kepada dia untuk kita senantiasa ya diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oh, itu ada Ustaz Abdul Rahman, kata Bu Erni, dulu pernah ngajarin kami di Yunlong. Saya ketika itu dimasukin neraka sama Allah. Oh, itu ada Ustaz Abdul Rahman tuh. Ya, nanti panggil saya Bu Erni. Ya, kalau saya nggak ada di surga. Ya, mudah-mudahan kita semua dipanggil sama Bu Erni kalau kita nggak ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa-rasanya di sini paling banyak pahalanya Bu Erni. Tapi semua insya Allah ya, kita semua insya Allah mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi Ibu, siapa namanya Ibu? Saya lupa. Umi, jangan rumahnya jauh, mari kita udah naik sepeda bareng. Rumahnya jauh, ya alhamdulillah nyampe juga ke Yonlong. Oh, jangan ke saya. Oh gitu. Oh, jangan ke saya. Dia tidur dulu, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, semua kita mendapatkan keberkahan insyaallah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ibu-ibu dari shelter semua, kemudian juga Pak Imam Baik Haji selaku GM Dompet Du'afa yang senantiasa terus ya menaungi kita, mengajak kita kepada kebaikan. Mudah-mudahan semuanya, para donaturnya dan sebagainya diberikan rezeki yang berlimpah, ya diberikan sehat walafiat dan senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibu yang belum kenal Dompet Du'afa nanti bisa cari ya di Facebooknya, ada namanya Dompet Du'afa Hong Kong, itu ada di Instagramnya juga ada ya, Dompet Du'afa Hong Kong, atau mau lihat di YouTube-nya itu ada ya Dompet Du'afa Hong Kong atau DDHK News, dan di websitenya juga ada ddhknews.com. Nanti bisa dilihat segala informasi-informasi, segala tulisan-tulisan, ya segala artikel-artikel, tanya jawab dan sebagainya tentang dunia Islam, tentang hukum-hukum Islam yang memang alhamdulillah sampai saat ini Dompet Du'afa masih istiqomah ya untuk mengirim dai-dainya yang tentu sudah kompeten ya, memang sudah dinyatakan layak untuk bisa berdakwah di beberapa negara pada bulan Ramadan. Dan di Hong Kong ini alhamdulillah setiap bulan ya, ada saja dai-nya yang dikirim oleh Dompet Du'afa. Jadi mudah-mudahan kita tetap semangat ya buat ngajinya, tetap semangat untuk senantiasa istiqomah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaallah ya ini semua yang akan membawa kita, akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'an wa hadha maqlami ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, Nabi laka
kita minta pertolongan. Ya, nggak ada yang bisa dimintai tolong kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka orang-orang yang di dunia yang senantiasa kufur nikmat, yang senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa enggan menjalankan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka di dunia ngikutin perintah syaitan. Mereka di dunia senantiasa terbuai dengan bujuk rayu syaitan. Nanti mereka juga minta tolong tuh sama syaitan-syaitan tersebut. Ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana nanti syaitan itu berkhutbah. Ya, disuruh ngomong di hadapan para pengikut-pengikutnya. Yang ketika di dunia disuruh sholat nggak mau sholat, ketika di dunia masih pelit nggak mau infak sedekah zakatnya, ketika di dunia dia malas untuk baca Quran, ketika di dunia dia nggak mau untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, ketika di dunia dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti dikumpulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setan disuruh ngomong di hadapan mereka. Ya, dan orang-orang ini yang di dunia menjadikan syaitan sebagai sesembahannya, mereka yang terbuai dengan bujuk rayu syaitan, dia minta tolong kepada syaitan. Kata syaitan, aku nggak bisa apa-apa. Ya, bahwasanya engkau siapa yang nyuruh? Ya, kenapa bisa percaya kepadaku ketika di dunia? Ya, padahal dia jelaskan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kita semua. Ya, jadi ketika itu yang namanya syaitan itu lepas tangan, nggak mau tahu masa bodoh. Ya. Bahkan yang namanya syaitan masih takut dengan azabnya Allah. Azabnya Allah, dia sendiri mikirin gimana hidupnya, gimana nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ini orang-orang yang di dunia santai-santai, lalai-lalai dan sebagainya, malah mengharapkan pertolongan dari syaitan. Gimana urusannya? Ya, padahal syaitan aja dia masih takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya alhamdulillah ya, kita semua yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hidayah itu memang mahal. Ya, hidayah itu mahal, makanya alhamdulillah. Ya, walaupun kita sedikit, alhamdulillah, walaupun kita jauh, tapi insya Allah ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka subhanallah, ya, hari itu begitu dahsyatnya, hari itu begitu mengerikannya. Ya, makanya kita sering dengar bahwasanya di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti itu lama. Kalau di dunia cepat. Perasaan kemarin saya baru naik sepeda sama Bu Erni sama Bu Umi, Selasa, sekarang udah Selasa lagi. Cepat, nggak berasa. Ya, kemarin Kamis perasaan kemari, sekarang udah kemari lagi. Ya, begitulah kehidupan kita, cepat. Ya, di dunia itu waktunya cepat. Tapi nanti di akhirat, satu hari di akhirat berapa lama, Bu? 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Makanya ada orang yang iseng-iseng tuh. Ya, dia kalkulasiin. Kira-kira umur manusia itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, umur manusia di dunia 60 sampai 70 tahun itu di akhirat berapa lama? Dari 1000 tahun, satu hari itu di akhirat 1000 tahun, itu manusia ketika umurnya 60 sampai 70 tahun itu hanya 1,5 jam di akhirat. Hanya berapa, Bu? 1,5 jam di akhirat. Coba. Umur kita yang kita habisin di dunia, ya, itu 60 sampai 70 tahun di dunia, di akhirat cuma 1,5 jam, bahkan kurang dari 1,5 jam.
Subhanallah. Ya, apalagi di dunia kita lebih banyak ibadah apa lebih banyak tidur? Tidur. Apa lebih banyak makannya? Coba dah kita hitung. Ya, ibu kalau sholat berapa menit? Lama 5 menit. Paling lama 5 menit, kalau jamaah 10 menit. Oke lah 10 menit coba kita kasih. Satu hari ada 5 waktu. 10 kali 5 berapa? 50. 50 menit nggak sampai 1 jam. Itu kalau kita sholatnya sholat wajib aja. Sholat yang fardu belum kita tambahin dengan sholat yang sunnah, belum kita tambahin dengan amal ibadah yang lain, baca Quran, hadir di majelis ilmu. Ya, apalagi hadir di majelis ilmu paling lama berapa Bu majelis ilmu di majelis? 1 jam. 1 jam kita udah gelisah, ya, udah kekejek pantat kita, udah capek ya. Di majelis ya paling lama 1 jam. Sholat paling lama 50 menit satu hari itu kalau kita ngelakuin 5 waktu. Ya. Cuman nggak kurang dari 1 jam, coba bayangkan. Ya, Allah kasih kita waktu 1 hari 1 malam berapa Bu? 24 jam coba. Dari 24 jam hanya sejam kurang kita pakai buat ibadah. Itu juga kita kalau sholat. Kalau enggak, kita mau ngapain di dunia? Ya, kita mau ngapain di dunia? Ya, kita kalau tidur berapa? Itu berapa jam? 8 jam. 8 jam coba, banyakkan tidurnya daripada ibadahnya. Itu baru tidur, belum nonton handphonenya, main handphonenya. Apalagi main handphone kalau belum habis baterainya, belum ditaruh tuh handphone. Bahkan kalau udah habis dicas terus sambil main. Ya. Ustaz, saya kalau baca Quran sering ngantuk. Ibu kalau baca Quran paling kuat berapa lama? Hah? Berapa menit? Paling 20 menit. Keren ini Bu, Masya Allah. 20 menit. Masya Allah. coba 1 lembar. Hah? 1 juz? 1 juz. Alhamdulillah. Saya 1 lembar. 1 lembar, 1 juz, ya, 1 jam paling kita paling kuat 1 jam lah, ya, 1 juz juga bisa sampai 1 jam lewat lah, ya. Nah itu, nah kita lebih kuat begitu tuh, ya. Kalau baca WA, main HP, nggak ngantuk. Kenapa ya Ustaz, saya kalau main HP nggak ngantuk, tapi kalau baca Quran sering ngantuk. Ya, baru setengah jam, baru mau 1 jam, ini udah ngantuk nih. Ya, apa tuh udah gerak-gerak tuh hurufnya, udah keliengan, ngantuk apa. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang namanya baca Quran itu adalah ibadah. Ada pahalanya. Makanya setan tuh nggak mau kita punya pahala, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia nggak pengen kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, ya, berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka nggak mau. Makanya mereka menghalang-halangi kita dari kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Suka bisikin kita tentang kejelekan, yang ngalangin kita tentang kebaikan, ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya yang baik-baik tuh setan nggak senang. Ya, supaya apa? Supaya kita tuh nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, majelis ilmu paling lama berapa sih? Ya, sama di Indonesia. Ya, saya suka ngisi kajian subuh, kajian zuhur, apalagi kajian zuhur nggak ada sejam. Kajian subuh paling lama 1 jam, ada yang 1 jam setengah, itu juga setengah jam itu tanya jawab biasanya. Jadi ustadznya hanya ngisi pada subuh itu hanya 1 jam, karena kalau udah lebih nanti jamaahnya nggak mau datang lagi besoknya. Ditandai nih ustadznya kalau ngisi lama nggak mau datang lah.
Nggak apa-apa, sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Ya, sedikit-sedikit, ya, yang penting tiap minggu kita ngaji. Ya, ini subhanallah. Ya, jadi kalau kita lihat ibadah kita tuh sedikit, ya, dibanding waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan sehari semalam ini 24 jam. Ya, jadi masya Allah, rasanya sebenarnya kita nggak pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kita juga nggak mau masuk neraka. Ya ilahi lasturil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Ilahilastulil firdaus. Ya Allah, ilahilastulil firdaus. Ya Allah, aku bukanlah penghuni surga. Rasanya aku nggak pantas, ya, aku nggak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi aku nggak kuat kalau harus masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fahabli taubatau waghfir dzunubi. Ya Allah, berikanlah senantiasa aku hidayah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fa innaka ghafiruz zambil azim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Zatmu yang senantiasa mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar. Ya alhamdulillah, ya, dosa kita masih diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kemarin ada taifun, betul ya Bu, taifun ya? Ya, ada di sini juga Bu, taifun juga ya? Rata berarti ya? Rata. Oh gitu, berarti rata semua. Kalau Indonesia kan di sini hujan, di sana enggak gitu kan. Ya alhamdulillah. Ini bahwasanya kita lihat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya buat kita semua. Ya. Kalau kemarin pada Isya di shelter saya sudah jelaskan sedikit bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya adalah bagaimana Allah ini menguasai, ya, menguasai seluruh makhluknya. Jadi semuanya ini atas kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya ketika ada yang namanya fenomena alam, ada yang namanya bencana alam. Nah, ini biasanya tiap-tiap negara mereka berusaha untuk mengantisipasi. Ya, ada negara-negara dia bikin tim khusus, bagian khusus, misalkan untuk mencegah suatu bencana. Ya, untuk mencegah suatu fenomena alam. Ya, misalkan bagaimana ini Jakarta sering banjir, maka bagaimana ada tim, ya, yang berusaha supaya bisa mengantisipasi supaya tidak bisa banjir lagi atau supaya jangan terjadi banjir tersebut. Nah, itu makanya misalkan bikin beli mesin buat sedot air, ya, kemudian bikin tanggul, ya, dibikin tanggul, ya, tempat penampungan air yang begitu besar. Nah, itu usaha dari manusia. Supaya nggak terjadi gempa gimana, maka dia bikin ada namanya itu alat pendeteksi gempa. Ya, dia bikin alat-alat yang bikin kita bisa tahu tuh, ya, gempa itu nanti bisa dideteksi. Makanya kan
Kalau misalkan di Indonesia itu ada namanya Gunung Merapi, itu ada alat yang bisa ngecek ya, jadi getarannya seperti apa ya, kemudian kekuatannya seperti apa, maka menurut mereka bisa diantisipasi ya. Ada angin misalkan seperti Taifung ini kan kemarin ya, sudah diwanti-wanti, ada T3, ada T8 ya, T9 dan sebagainya ya, warganya, masyarakatnya nggak boleh keluar, kemudian juga yang namanya transportasi sebagian semua tidak beroperasi, lumpuh. Nah itu usaha manusia seperti itu ya, usaha manusia hanya bisa seperti itu. Tapi terkadang ya, ketika manusia sudah berusaha, tetap yang namanya gempa, bencana itu tetap saja terjadi ya. Udah disedot airnya, sudah dibikin tanggul supaya nggak banjir, tapi qadarullah ternyata yang namanya banjir tetap banjir ya. Udah beli mesin yang paling bagus ya, mesin yang paling hebat, yang paling terbaru untuk nyedot air, tapi sama aja ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, maka ya jadilah, terjadi maka terjadilah ya. Makanya nggak ada manusia yang bisa mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada manusia yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Fir'aun yang punya kerajaan, punya bala tentara ya, punya kekuatan, yang dia ngaku sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ngaku sebagai Tuhan, tapi subhanallah, Allah tumbangkan yang namanya Fir'aun, Allah hinakan yang namanya Fir'aun ya. Jadi subhanallah, jadi kita itu kalau melihat fenomena alam itu jangan dilihat sebatas fenomena alam biasa ya. Kalau misalkan di Jakarta itu misalkan masih kemarau, masih musim panas sekarang, tapi tadi katanya pagi tadi itu mendung ya. Selama ini beberapa bulan ini panas, kemarau ya. Atau di Indonesia kita sering dengar ya, ada bencana alam, longsor, banjir, gempa dan sebagainya. Nah itu udah menjadi makanan buat kita tuh ya. Apalagi juga terakhir-akhir ini di Indonesia itu sering terjadi yang namanya gerhana matahari, kemudian gerhana bulan. Itu tahun-tahun terakhir itu sering terjadi tuh yang namanya gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Kau usah tahu, karena saya disuruh jadi imam, disuruh jadi khotib ya, soal gerhana matahari, gerhana bulan. Dan yang saya rasakan di tahun-tahun terakhir ini itu sudah sering yang namanya gerhana bulan ya. Kalau dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu gerhana matahari, gerhana bulan jarang-jarang ibu ya, hanya cuma sekali, dua kali atau beberapa kali. Itu gerhana matahari sama gerhana bulan ya. Di zaman Rasul hanya sedikit, beberapa kali saya. Tapi di zaman kita sekarang di Indonesia itu sudah sering terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi sikap kita sebagai muslim ini, ketika terjadi fenomena alam seperti kemarin ada taifun ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin saya udah punya rencana sama Ibu Sultan mau makan-makan. Ustadz hari Minggu ya kita makan ya, karena memang saya nanya di sini ada nggak makanan yang khas Arab, nasi biryani ya. Ternyata katanya di PSBB itu ada. Ya udah hari Minggu kita berangkat. Ternyata ada taimung. Ternyata ada taimung. Jadi ya nggak jadi, semua di cancel. Ya, jadi manusia hanya bisa berencana. Ya. Manusia hanya bisa berusaha, nanti semua akhirnya endingnya ya ketetapannya, hasilnya bagaimana adalah semua ketetapan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting ketika itu adalah dari Allah, itu pasti yang terbaik. Walaupun menurut kita itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita buruk, tapi belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta yang terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi ya, bahwasanya ini bukan fenomena alam biasa, bukan bencana alam biasa, tapi ini adalah teguran buat kita semua. Ya, peringatan buat kita semua. Jadi orang mukmin, orang muslim, ketika ada fenomena misalkan taifun, ada fenomena gerhana matahari, ya, gerhana bulan, itu bukan sekedar fenomena alam biasa yang kita malah foto-foto, kita selfie. Ya, tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk memperbanyak tasbih, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, Rasulullah nggak nyuruh kita selfie, coba foto. Jarang-jarang enggak. Ya, Rasulullah menyuruh kita buat banyak istighfar, ya, banyak takbir, banyak tasbih, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh banyak sedekah, kemudian sholat yang namanya sholat gerhana. Ada sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan. Kenapa? Itu kebesaran Allah. Ya, itu adalah kebesaran Allah supaya kita senantiasa ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh banyak takbir, tasbih, tahmid, kita sholat, kita dengerin khutbah, ya, supaya kita semua ingat ya, bahwasanya ini adalah semua bukan fenomena alam biasa, bukan bencana alam biasa, tapi ini semua adalah peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa tadi? Supaya kita tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akan tiba suatu saat nanti yang Allah jelaskan di surah Al-Zalzalah. Ya, Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasturun nasu ashdatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika nanti bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang begitu dahsyat, dengan goncangan yang begitu hebat. Ya, zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, nanti yang namanya bumi itu dia mengeluarkan kandungannya. Ada yang mengatakan, menafsirkan bahwasanya nanti itu semua orang-orang yang telah dikubur dikeluarin sama bumi. Ya, mayat-mayat itu, jenazah-jenazah itu mereka nanti dikeluarin. Ya. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya kandungan bumi dari batu bara, minyak sebagainya itu nanti dikeluarin semuanya. Ya. Wa akhrajatil ardu athqala wa qala al-insanu ma laha. Orang-orang yang selama ini ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dulu di dunia mereka mengingkari yang namanya hari kiamat. Mereka nggak percaya yang namanya hari kiamat. Ya, orang-orang ateis dan sebagainya, ya, orang-orang kafir dan sebagainya, mereka nggak percaya. Maka hari itu mereka akan bertanya, wa qala al-insanu ma laha. Manusia ketika itu mereka bertanya, ma laha, apa yang terjadi? Ya, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya, pada hari itu semua dijelaskan. Ya, semua diberitakan
Ya, semua dihitung amal ibadah kita, ya, terlihat semua. Orang-orang yang beriman maka mereka akan mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ketenangan. Makanya kita sering diajarkan ada namanya tanda-tanda hari kiamat yang kecil, ada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Rasulullah saja ketika beliau masih hidup, beliau pernah bilang bahwasanya iqtarabatis sa'ah, yang namanya kiamat itu udah dekat. Zamannya siapa, Bu? Zamannya siapa? Zamannya Rasul. Jadi ketika Rasul masih hidup, beliau udah bilang bahwasanya iqtarabatis sa'ah, yang namanya kiamat itu udah dekat. Apalagi kita nih, zaman kita berarti tambah dekat apa tambah jauh? Ini udah 1445 Hijriah. Ya, itu dihitung ketika Rasulullah hijrah. Rasulullah jadi nabi itu umur berapa, Bu? Umur berapa? 40 diangkat jadi nabi umur 40. Ya. Artinya bahwasanya kurang lebih 1440-an tahun yang lalu Rasulullah sudah bilang bahwasanya yang namanya kiamat itu udah dekat. Apalagi di zaman kita. Tambah dekat atau tambah jauh nih? Tambah dekat. Ya. Tambah dekat. Tapi kita masih lalai tadi. Ya, ada fenomena yang terjadi, ya kita anggap biasa aja. Emang udah biasa, Hongkong ada taifun. Ya, emang udah biasa ketika mau musim dingin ada angin besar di sana. Oh, jangan disepelein. Ya, bagaimana umat-umat terdahulu itu dihancurkan, dibinasakan dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar kisahnya Abrahah. Siapa, Bu, Abrahah? Siapa tuh Abrahah? Kokoh mana itu Abrahah? Ya. Kisah Ka'bah mau dihancurin. Ya, sama pasukan gajah yang dipimpin yaitu Abrahah itu. Pasukan gajah Abraha dihancurin sama siapa, Bu? Mereka diporak-pantai, dihancurkan dengan siapa tuh? Dengan makhluknya Allah apa? Nah, ya fa'arsalahu tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi orang-orang terdahulu, mereka yang membangkang, mereka yang nggak mau beriman, kufur kepada Allah, itu dihancurin sama tentara-tentaranya Allah. Nah, tentara-tentaranya Allah itu siapa? Ya makhluk-makhluknya Allah. Ya, ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada Abraha dihancurin ya dengan burung ababil. Ababil itu artinya, kalau tafsiran itu, ababil itu jamaah, berkelompok. Ya, jadi kalau Indonesia kita diajarinnya itu burung ababil, padahal ababil artinya burung yang berkelompok-kelompok. Jadi ababil itu bukan nama burung. Ya. Jadi ababil itu bukan nama burung, tapi bahasa Arab yang artinya jamaat, kelompok-kelompok yang begitu banyak. Ya, makanya ketika itu kakeknya Nabi Muhammad SAW, beliau melihat sendiri dan beliau bilang bahwasanya aku nggak pernah melihat burung seperti itu selama berada di Arab. Ketika hidup di Jazirah Arab, aku nggak pernah melihat burung seperti itu. Dia nggak tahu itu burung apa. Karena beliau memang nggak pernah melihat. Ini subhanallah. Ya, Allah hancurkan Abraha pasukan gajah dengan burung, tentara Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun Allah hancurin dengan apa? Dengan air. Ya.
bagaimana ketika Nabi Musa sudah terdesak, nggak ada pilihan. Ya, kalau dikejar orang, kita pengennya kemana, Bu? Dikejar orang nagih utang, kita banyak utangnya, kita kabur gitu ya. Mau kaburnya kemana, Bu? Ya, kita dikejar orang, pasti kita pengennya nyari tempat yang bisa kita ngumpet, yang bisa kita bersembunyi. Supaya apa? Supaya nggak ketahuan. Ya, kita nyari tempat-tempat yang bisa ngumpet, bisa bersembunyi. Tapi uniknya Nabi Musa ini malah lari ke mana, Bu? Ke Laut Merah. Yang namanya laut kita nggak bisa ngumpet, kecuali larinya ke hutan. Banyak pohon kita bisa bersembunyi. Tapi ini Nabi Musa dikejar Fir'aun, ngapain larinya ke laut? Ya, orang kalau dikejar sama orang, ya itu jangan lari ke laut, karena mentok-mentok pastilah laut. Kita mau nyebur, mau berenang, kalau ke hutan pasti kita bisa ngumpet, karena banyak pohon, banyak semak-semak. Ya. Nah, begitulah bagaimana Allah mengajarkan kita. Ya, ini semuanya pasti dengan kekuasaan Allah. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Kenapa Nabi Musa larinya ke laut? Memang sudah dituntun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah digerakkan. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu senantiasa dapat hidayah, ya, senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita manusia nggak pernah berpikir sampai situ, tapi ternyata kita senantiasa dituntun, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai Nabi Musa sampai ke tepi laut, nggak ada harapan kecuali adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ya dalam keadaan sempit, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kata Sayyidina Umar itu, ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kalau kita kenal sama Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, maka ketika kita lagi susah, lagi sempit, maka Allah akan kenal sama kita. Ya, Allah akan dekat sama kita. Kalau kita ingat dekat sama Allah dalam keadaan senang, bahagia, maka ketika kita lagi susah, sedih, nggak punya duit, maka Allah akan senantiasa bersama kita. Buktinya apa? Nabi Musa ketika senggang, ketika banyak waktu, tetap ingat kepada Allah. Tapi ketika sudah berada di hadapannya laut, tetap dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tetap menjaga Nabi Musa. Allah menolong Nabi Musa. Karena apa? Karena hidupnya ibadah, taat, ya, senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai makanya Allah perintahkan tongkatnya itu dipukul, kemudian terbelah yang namanya Laut Merah itu. Nabi Musa bersama pengikutnya bisa melewati. Tapi kita lihat, ambil pelajaran dari namanya Fir'aun. Ya, Fir'aun ngejar Nabi Musa, udah sampai di tengah laut, ya, Allah hancurkan dia, Allah hinakan. Bahkan di akhir hayatnya, saking sombongnya Fir'aun ini, dia sampai enggak mau menyebut nama Allah. Ya, di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dia baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bilang, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Dia nggak bilang amantu billah, enggak, aku beriman kepada Allah, enggak, tapi dia bilangnya amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Tapi taubatnya ketika itu nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena nyawanya udah tinggal di kerongkongan. Dalam hadis dijelaskan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, bahwasanya Allah itu menerima taubat hambanya
selama napasnya belum sampai ke rokok. Jadi kalau udah di kerongkongan kita baru ingat sama Allah, nggak bakal diterima. Ya. Jadi seperti itu. Makanya Fir'aun itu ya nggak Allah tolong. Karena apa? Karena ketika sehat, ketika senang sering lupa sama Allah. Suka lupa sama Allah ketika senang, ketika sehat, ketika bahagia lupa Allah. Maka ketika susah Allah nggak mau tolong dia. Ya. Maka subhanallah semua dihancurkan oleh makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari segala macam bencana, musibah ataupun yang lainnya. Yang mudah-mudahan ya kita bisa ngambil hikmah. Dulu kita sering baca atau kisahnya kaum Ad, kaum Thamud, ya. Kaum Thamud itu kaum yang hebat. Dia udah bisa bikin bangunan. Jadi gunung-gunung batu itu dipahat sama dia, dijadikan tempat tinggal. Kalau ibu pernah ke Yaman, ibu akan melihat itu bangunan-bangunan di pegunungan. Jadi gunung itu dipahat sama dia, jadikan rumah tinggal. Nah itu kaum Thamud, kaum Ad seperti itu. Dan mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan angin yang begitu kencang. Ya, makanya mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengambil hikmah pelajaran bahwa semua yang terjadi ini tidak lain dan tidak bukan adalah ketentuan dari Allah, kemudian juga peringatan dan teguran untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan menjadikan kita tambah dekat dengan Allah, ya, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak istighfar kita atau taubat kita, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja, nanti kita buka dengan tanya jawab atau ibu mau sharing silahkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada salah khilaf. Hadanallahu ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.